Sang ibu memberikan kotak makan siang yang telah disiapkannya kepada kedua saudara laki-lakinya. Di luar, situasinya serupa, tapi di dalamnya ada perasaan yang dia sembunyikan untuk kakaknya. Lihat, apa ini? Kenapa kamu tidak memilikinya? Orang tua orang lain sama-sama menyayangi anak-anaknya. Tapi untuk keluarga mereka, sang ibu lebih menyayangi kakak laki-lakinya. Terlebih lagi, ini sangat menyedihkan. Karena dia terlahir kurus dan lemah. Penampilannya yang aneh membuatnya merasa minder. Jadi untuk anak khusus ini, ibu harus mencurahkan segenap hati dan jiwanya ke dalamnya. Beludru pada saat yang sama, dia mengabaikan cintanya pada adik laki-lakinya. Karena untuk membantu saudaranya menjalani operasi ortopedi, sang ibu mengumpulkan seluruh modalnya. Terkadang sang adik ingin membeli sepasang sepatu baru, tapi sebagai balasannya adalah ketidakpedulian sang ibu. Saya akan melakukan operasi atas nama Anda. Bisakah saya membelikan sepatu baru untuk anak saya? Adik laki-lakinya dengan naif memikirkan hal itu. Selama kamu sakit, ibumu akan menjagamu. Tapi apa yang kamu pikirkan? Di mata ibuku, ada kenakalan. Berada dalam tekanan lagi dan lagi. Mengakibatkan kedua anak ini tumbuh dengan sangat berbeda. Kakak introvert ini memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Namun sang adik sering berkelahi dan menimbulkan masalah. Tapi situasinya seperti itu, favoritisme ibu tentunya juga akan semakin besar. Jangan hanya membelikan baju branded untuk saudaramu, bahkan menyulam jimat pelindung di atasnya. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Cepat dan cobalah. Mendengar kekhawatiran ibuku yang tak terselubung. Di permukaan, sang adik tampak tidak peduli. Namun setelah kembali ke kamar, saya langsung mengambil baju itu. Bahkan mengejek adiknya yang bodoh. Tidak ada gunanya memakai baju mahal ini. Kemeja asli yang Anda kenakan, itu hanya tampak seperti palsu. Tapi barang palsu yang ada di badan saya ternyata barang asli. Apakah kamu mengerti? Hadapi provokasi sang adik, orang yang segera dia terbiasa karena tubuhnya lemah. Sejak kecil, mereka telah menikmati semua kasih sayang ibu mereka. Jadi biasanya semua orang akan peduli dengan adiknya. Tapi keegoisan masa pubertas, lakukan sesuatu yang sederhana seperti pakaian. Seorang gadis bernama Mi Ryong muncul di mata dua orang pada saat bersamaan. Gadis itu secara tidak sengaja menoleh untuk melihat, membuat jantung kakakku berdebar tak menentu. Tapi seorang remaja artistik seperti kakaknya, di saat yang sama, dia naksir gadis yang duduk di depannya. Jelas sangat dekat, tapi karena minder soal penampilan, membuatnya tidak berani membuka mulut untuk mengekspresikan dirinya. Aku hanya harus menggambar gadis itu di hatiku. Masuk saja ke buku harian. Dibandingkan dengan saudaranya yang pemalu, pendekatan sang adik lebih tegas. Dia tahu Mi Ryong menyukai sastra. Oleh karena itu, ia bergabung dengan tim sastra. Berdasarkan karakter yang kental, dengan cepat menarik perhatian Mi Ryong. Tapi gadis seksi Mi Ryong, tidak ada kekurangan pelamar di sekitar. Para preman di kelas tahu, lalu berlari langsung mencari adiknya. Ingin menggunakan tinju pria untuk menyelesaikan masalah. Adik laki-lakinya gemar berkelahi. Tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Butuh waktu kurang dari 3 pukulan untuk mengenai penjahat yang tergeletak di tanah. Di luar dugaan, lawannya tidak berlatih silat, tapi diam-diam mengambil segenggam pasir. Penglihatan Yang Hyun terpengaruh. Dalam sekejap, dia dipukuli hingga dia tidak bisa bangun. Bahwa Sung Hyun ada di sebelahnya sekarang, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke depan. Padahal saya dipukul sampai berdarah, tapi saudaranya tetap tidak mundur. Yang Hyun mengambil kesempatan itu, mengambil batu bata dari tanah dan membuatnya pingsan. Pria anjing ini, meskipun pertarungan telah usai, tapi kemudian dua saudara laki-laki tidak bisa menghindari dikeluarkan dari sekolah. Sang ibu juga dipanggil oleh kepala sekolah, yang diketahui anggota keluarga pria itu setelahnya, lalu mulai mengumpat dengan keras. Orang mesum sepertimu harus masuk penjara. Sang ibu meminta maaf tapi dia tetap tidak memaafkan. Bahkan memarahi ibunya, mengatakan anak-anak itu dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Sangat suka menimbulkan masalah. Hal ini membuatnya tidak sanggup menanggungnya. Jalang ini. Itu salah kami, bukan tanggung jawab ibumu. Katakan satu kata lagi dan Anda akan menyesalinya. Anak sialan ini.
Ini adalah pertama kalinya kakak laki-lakinya dipukuli. Tapi bukan karena provokasi itu, tapi karena sang ibu ingin memperingatkannya. Tidak peduli bagaimana situasinya, kesopanan adalah hal terpenting bagi seseorang. Meskipun orang lain itu brengsek, juga seseorang yang lebih tua dariku. Akhirnya sang ibu menawarkan diri untuk bertanggung jawab atas biaya rumah sakit. Sangat enggan untuk mengakhiri keributan ini, tapi adik laki-lakinya menimbulkan masalah. Kupikir kali ini ibuku akan memarahiku. Namun tak disangka kali ini, kata sang ibu, lain kali kalau ada orang berani menindas salah satu dari mereka, maka kalian berdua harus bertarung bersama. Saudara memang ditakdirkan seperti itu, ingat? Setelah itu, kedua bersaudara itu menjadi lebih cocok satu sama lain. Setiap kali kakak laki-lakinya dibuli, adik laki-lakinya akan muncul, tapi setiap saat adiknya dihukum, kakakmu diam-diam akan membantumu. Kemudian keduanya naik ke puncak gunung bersama-sama, menatap langit yang sama. Rahasianya tersembunyi di balik awan itu, seperti mimpi masa depan mereka berdua. Tapi tidak lama, saat ini, Miryong secara proaktif mencari adik laki-lakinya, menyatakan minatnya untuk berkencan dengannya. Namun menghadapi cinta yang tak terbendung ini, hati sang adik pun ikut bahagia seperti merayakannya. Dia ingin menulis surat cinta kepada Miryong, tapi dia tidak punya sopan santun sama sekali. Saya menulis selama setengah hari dan masih tidak mendapatkan satu kata pun. Tapi dia tahu saudaranya adalah seorang jenius sastra. Biasanya aku menulis puisi di buku harianku. Jadi manfaatkan waktu kakaknya keluar, sang adik diam-diam membaca buku harian sang kakak. Hasil yang tidak terduga adalah menemukan sebuah potret di sana, persis seperti Dewi yang disukainya. Namun setelah sang adik mengetahui kebenarannya, jangan menyerah karena itu. Sebaliknya, ia malah merobek satu halaman dari buku puisi yang ditulis kakaknya. Membaca di depan seluruh kelas. Puisi-puisi yang menyentuh hati ini langsung menarik perhatian Miryong. Keduanya dengan cepat mulai berkencan. Tapi pemandangan yang manis ini dilihat oleh seorang saudara yang lewat. Aku tidak ingin mengganggu kencan kakakku. Oleh karena itu diam saja pergi. Namun saat aku kembali ke rumah, saya menemukan ada satu halaman yang hilang dari buku harian saya. Kakak laki-laki itu segera mengerti. Dia merobek semua halaman yang tersisa, untuk mengungkapkan perasaanmu. Adik laki-lakinya, tanpa mengetahui apapun, kembali ke rumah. Sama seperti sebelumnya, dia memerintahkan saudaranya. Tapi kali ini sang kakak tidak melakukan apa yang dia katakan. Apakah Anda salah minum obat? Cepat ambilkan mie instan untukku. Pergilah sendiri. Keduanya selesai berbicara dan berpisah. Tapi melihat sobekan kertas di atas meja, baru pada saat itulah sang adik memahami akhir ceritanya. Saat dia sedih, dia pergi menemui Miryong, ingin melamarnya untuk putus dengannya. Karena di dalam hatimu kamu tahu, bagian emosional ini telah dicuri oleh Anda sehingga Anda menyerahkannya. Segera, perasaan baik masa muda berlalu dengan penuh penyesalan. Setelah itu, kedua bersaudara itu menjalani kehidupan yang berbeda. Karena prestasi akademisnya yang luar biasa, kakak laki-lakinya bisa masuk sekolah kedokteran. Adik laki-lakinya karena dia tidak belajar dengan baik, dan tidak mahir dalam profesi apapun. Saya hanya harus belajar lagi dan mengikuti ujian lagi. Sang ibu ingin membantu kedua anaknya membiayai sekolah. Keluarkan semua uang di rumah. Berinvestasilah pada kategori yang menjanjikan. Namun keuntungan yang tinggi juga disertai dengan risiko. Ketika ibu baru saja selesai mentransfer uang, pemiliknya mengambil uang itu dan melarikan diri. Orang yang saya kenal mendengar berita itu. Dengan marah, dia bergegas ke perusahaan pialang, mulai meninju tanpa menyayangkan siapapun. Tapi tidak peduli seberapa nakalnya kamu, uangnya masih belum bisa ditemukan lagi. Tapi juga karena adik laki-lakiku melukai seseorang dengan parah. Ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi. Menghadapi hukuman penjara, sang adik tetap diam dan memanggil adiknya, menyuruhnya untuk mengingat untuk menjaga ibunya di masa depan. Tapi kamu tidak pernah menduganya. Saat itu saya bertemu dengan pemilik perusahaan penagih utang. Lihatlah saudara yang pemberani. Oleh karena itu, mengandalkan hubungan untuk menyelamatkannya dengan lembut. Kemudian bersiaplah untuk menyeret adikmu ke timmu. Awalnya kakak saya tidak setuju. Tapi dengan keadaan keluargaku saat ini,
Dia tidak bisa membiarkan ibunya menanggung beban sendirian. Akhirnya sang adik setuju untuk mengikutinya. Tidak menyangka misi pertama itu adalah menagih hutang dari tetangga Anda. Apalagi anak bodoh di rumah itu adalah teman masa kecil kakakku. Adik laki-lakinya tidak tahan saat ini. Pada akhirnya, saya tidak memiliki cukup keberanian. Saya hanya bisa bekerja sama dengan orang lain dan menendang meja dan kursi. Tapi tindakan penagihan utang ini tidak berdaya. Tentu saja tidak mungkin menagih utang tersebut. Pada akhirnya, kami tidak hanya tidak bisa meminta uang. Dia diusir keluar pintu dengan pisau. Ketika ibu mengetahui hal ini, yang berarti tidak dapat dibangkitkan, adalah seorang ibu tunggal, dapat membesarkan dua orang putra yang sudah dewasa. Ini sudah tidak mudah. Saya tidak menyangka adik laki-laki yang tidak belajar sama sekali ini pergi bekerja untuk gangster lagi. Pada akhirnya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya tahu cara bertarung. Aku hanya tahu bagaimana caranya membuat ibuku kesal. Aku hanya tahu bagaimana membuat ibuku merasa sedih. Sang ibu tidak menghormati apapun tetapi menyalahkannya, menyebabkan adikku pingsan. Anda sudah muak dengan diskriminasi seperti ini. Kalau bukan karena ingin mengurangi beban, mengapa Anda menagih hutang atas nama orang lain? Saya mengorbankan diri saya demi seluruh keluarga dan akhirnya merasa tidak puas dengan ibu saya. Adik laki-lakinya dengan marah berbalik dan pergi ke rumah tetangganya. Emosi terpendam selama bertahun-tahun, menumpahkan semuanya pada ibu dan anak tetangga. Berhenti, jangan. Ibu dan anak tetangga itu dipukuli hingga menangis. Cepat ambil uangnya. Namun ketika sang adik sadar kembali, aku baru menyadari apa yang aku lakukan. Anda tidak ingin melakukan kesalahan berulang kali. Oleh karena itu proaktif mengundurkan diri dari atasan. Di saat yang sama, ibu ada di sisi ini. Juga mengucapkan kata-kata dalam hatinya kepada saudaranya. Dia tahu putranya tangguh, bisa menjadi pendukung seperti suaminya. Saudaraku karena dia lemah. Jadi dia berpikir, dia adalah anak yang perlu dijaga. Juga karena adik laki-lakinya mengembangkan kebencian. Kakaknya setelah mengetahui pikiran ibunya, datang untuk mencari adikku yang mabuk. Kedua bersaudara itu mengungkapkan perasaan mereka sambil minum dan mengobrol. Pikiran yang ada di hati saya selama 10 tahun terakhir perlahan-lahan teratasi. Terlepas dari sikap mengumbar atau pilih kasih, mereka semua bersaudara. Terlebih lagi, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang pada dasarnya adil. Akhirnya sang adik mengerti segalanya. Tapi baju itu dicuri olehnya tahun itu. Dia juga mengembalikannya kepada saudaranya. Tapi tidak mengharapkan tindakan ini menyebabkan saudaranya kehilangan nyawanya. Karena anak tetangga yang naif selalu menyimpan cerita kedatangan adiknya untuk menagih utangnya di dalam hatinya. Suatu malam yang gelap, saudara laki-laki itu mengenakan kemeja itu. Seseorang yang selalu ingin balas dendam seperti dia, salah mengira itu adalah adik laki-lakiku. Oleh karena itu memungut batu di pinggir jalan, memancarkan tanpa henti pada saudaranya. Ketika adiknya kembali, dia melihat mayat tergeletak di tanah. Melihat wajah kakaknya berlumuran darah, adik laki-lakinya merasa sangat menyesal untuk pertama kalinya. Kalau saja aku tidak mencuri bajumu. Lalu saudara yang tidak bersalah ini tidak menemui hal seperti itu. Tapi sayangnya saya tidak bisa kembali lagi. Kematian saudara laki-laki menutupi suasana suram pada rumah. Sang ibu sudah tidak normal lagi. Sepanjang hari aku menggendong kemeja yang aku sulaman dengan jimat untuk adikku di pelukanku. Tapi saat ini, kemewahan yang dipesan kakaknya semasa masih hidup kini telah terkirim. Bu, ucapkan selamat ulang tahun padamu. Saya Sung Hyun. Saya minta maaf, aku tidak bisa bersamamu di hari ulang tahunmu. Kalau aku punya waktu istirahat, aku akan menebusnya nanti. Padahal sang kakak tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Namun selalu gunakan tindakan untuk mengungkapkan perasaan Anda. Aku tahu ibuku menyukai bunga segar. Jadi setiap hari libur Tet akan kami pesan terlebih dahulu. Aku tahu kakakku menyukai Miryong. Itu sebabnya saya memiliki keberanian untuk secara proaktif menyerah. Bacalah surat yang ditinggalkan kakakku. Sang adik akhirnya mengerti perasaan kakaknya. Sekarang kamu menghilang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, itu adalah tanggung jawab kakak laki-laki.
Jagalah ibumu dengan baik, buat saja dia bahagia, hanya saudaraku di surga yang bisa yakin.